kasih ibu-ibu sudah hadir di pertemuan kelompok kita P2K2 seperti biasanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penanganan stunting ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu masih ingat tidak bulan lalu kita belajar apa? Ibu Kela silakan. Memberikan ASI eksklusif. Iya bagus. Memberikan makanan yang bergizi. Iya bagus. Kalau ada yang merokok dijauhkan. Iya bagus sekali ya Bu ya. Mengasuh anak. Iya bagus sekali. Silakan ibu tepuk tangan untuk Bu Kela. Nah jadi yang dijelaskan Ibu Kela tadi adalah bagaimana keluarga memaksimalkan potensi yang ada di keluarganya dalam menangani anak stunting atau dalam mencegah anak stunting. Kalau Ibu Intan kira-kira apa yang kita pelajari minggu lalu Bu? Silakan dijawab. Ada tanah kosong di belakang rumah, Ya. dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Iya bagus sekali Bu ya. Kemudian selain menanam sayuran yang ada di lingkungan kosong, apalagi kira-kira Bu? Ada bantuan dari PKH, Iya. dapat untuk membantu anak yang sekolah. Iya, dimanfaatkan ya Bu ya. Membantu anak sekolah. Kemudian untuk memperbaiki rumah tangga. iya maksudnya membeli bahan pangan ya Bu ya, beli beras, beli telur, bisa di warung. Kemudian apa lagi Bu? Satu lagi. Satu lagi ada kalau WC tidak ke kami lagi. Iya, Ada manfaatkan. menjaga kesehatan. Iya, kita manfaatkan jamban sehat ya Bu ya. Jadi BAB di jamban. Ya. Ya, terima kasih kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Intan. Jadi yang disebutkan Ibu Intan tadi adalah pembahasan dalam memaksimalkan potensi ada di lingkungan sekitar. Kalau ada lahan kosong, kita tanami sayuran. Jadi kalau ada jamban, kita manfaatkan untuk BAB di jamban sehat. Kemudian kartu KKS bisa kita manfaatkan untuk membeli sembako di kedai warung. Baru. Ya itu adalah yang kita bahas minggu lalu atau bulan lalu. Kemudian sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau di sekitar sini ada nggak kira-kira anak yang mengalami stunting di lingkungan kita? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya, alhamdulillah. Kira-kira kalau ada di dekat kita atau di lingkungan kita anak yang stunting, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Bu kalau ada di keluarga kita yang stunting? Bu Kela bisa jawab silakan. Memberikan rangsangan yang stimulus dan memberikan Ya. makanan yang bergizi. Ya bagus sekali ya Bu Kela. Tepuk tangan untuk Ibu Kela. Nah jadi kalau ada di keluarga yang mengalami stunting, anaknya bisa diberikan rangsangan terus menerus dan memberikan makanan yang bergizi agar anak tadi tidak stunting. Terima kasih. Kemudian Ibu Intan kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat Bu supaya kalau seandainya ada anak yang stunting sebagai masyarakat? Kita kasih tahu kepada Ya, pendamping ya bagus. Kemudian ke rumah sakit. ya kita rujuk ke rumah sakit ya Bu ya. Bagus. Satu lagi bisa Kita bisa kasih saran bawa ke dokter. ya ke dokter atau ke bidan ya Bu ya. Terima kasih Bu Intan jawabannya. Nah, jadi sebagai masyarakat kita bisa arahkan atau rujukan keluarga tersebut datang ke puskesmas, fasilitas kesehatan, atau datang ke bidan yang terdekat, atau bisa hubungi saya sebagai pendamping ya. Jadi itu adalah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Nah ibu-ibu, jadi kesimpulannya jika ada anak di lingkungan sekitar kita yang mengalami stunting, kita bisa mengoptimalkan bansos yang ada di daerah kita, yaitu bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kita bisa menggunakan kartu tersebut untuk membeli bahan pangan di kedai warung ya Bu ya, dalam memenuhi gizi anak tersebut. Yang kedua, kita sebagai keluarga bisa memberikan stimulasi atau rangsangan terus menerus seperti yang dijawab Bu Kela tadi. Kemudian kita sebagai masyarakat, kalau ada lingkungan kita yang mengalami
stunting anaknya bisa kita arahkan atau kita rujukan ke rumah sakit terdekat seperti puskesmas atau bidan terdekat, atau hubungi saya sebagai pendamping agar saya bisa membantu dan merujuk keluarga tersebut. Nah, itu dia kesimpulannya ibu-ibu ya. Lalu kita sudah memetakan sumber daya manusia dalam menangani anak stunting. Nah, ini dia ibu, masih ingat kan SDM yang bisa dimanfaatkan untuk menangani anak stunting? Ada PKH, ada TKSK, ada penyelia, ada pendamping BPNT, ini ibu ya, dan juga puskesmas SORT. Nah, menurut ibu-ibu, kira-kira di lingkungan sekitar kita ini lembaga apa yang bisa kita rujuk dalam menangani anak stunting, Bu? Kira-kira apa saja, ayo? Ke rumah sakit, Ya, rumah ke sakit, rumah kemudian sakit, ke posyandu, posyandu, ya bagus. ke kesmas, Puskesmas, ya ke betul. dinas sosial. Iya bagus, terima kasih ibu jawabannya Bu. Tangan untuk ibu Intan. Jadi ya bagus sekali ya Bu jawabannya. Jadi itu adalah lembaga-lembaga yang bisa dirujuk untuk anak yang mengalami stunting. Nah, selain yang dipetakan ini, kira-kira lembaga layanan apa saja tambahannya Bu selain dinas sosial, posyandu, kira-kira apa lagi tambahnya Bu? Ke kedai, Kedai, ke kedai, ke warung. warung. Ya bagus sekali ya Bu ya jawabannya. Jadi kedai warung juga termasuk lembaga layanan yang bisa ibu manfaatkan untuk menangani anak stunting. Nah, jadi selain ini ada di dinas sosial, ada posyandu, puskesmas, selain posyandu, selain puskesmas, selain rumah sakit, kira-kira apa lagi? Satu lagi yang biasanya ibu belanja Ke di kedai, ya di ke kedai. kedai, ke warung. Ya bagus sekali, terima kasih Bu jawabannya ya Bu ya. Kedai warung juga termasuk lembaga atau layanan yang bisa kita manfaatkan untuk menangani anak stunting dalam memenuhi gizi anak tersebut. Nah, jadi tambahannya ada namanya kontak TPSA. Kontak TPSA ini adalah kontak telepon pelayanan sosial anak ya Bu ya. Yang kemudian satu lagi tambahannya Balai Roka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, lembaga-lembaga tersebut nantinya bisa kita rujuk untuk anak yang mengalami stunting, dan ibu-ibu juga bisa menghubungi SDM yang berkaitan dengan lembaga tersebut seperti fasilitator dari puskesmas SORT, kemudian pendamping PKH, pendamping BPNT, pendamping UB, TKSK, karyawan yang ada di dinas sosial terkait masalah yang menangani masalah tersebut. Kemudian nantinya petugas tersebut akan membantu ibu untuk mendapatkan layanan yang ibu butuhkan dalam merujuk anak yang mengalami stunting.